Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Mas Adi, kalau Mas Adi membacanya apa? Mengapa Presiden Jokowi menggunakan kata-kata perjuangan tidak boleh berhenti walaupun mungkin personel pemerintahnya berganti? Ya, bagi saya Jokowi ingin memastikan the next successor di 2024 adalah mereka yang memastikan semua hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi itu bisa dilanjutkan. Jokowi mungkin merasa selama 10 tahun ini membangun batu bata fondasi ekonomi, membangun batu bata fondasi soal terkait dengan infrastruktur, tentang demokrasi, penegakan hukum, dan seterusnya, itu bukan perkara gampang. Apalagi di periode kedua ini sebenarnya kalau mau jujur hampir 2 tahun setengah, Jokowi itu nyaris tidak bisa melakukan satu manuver politik yang cukup luar biasa mengingat pandemi COVID yang memang hampir melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Oleh karena itu, kalau melihat kecenderungan rata-rata, Jokowi hanya ingin menegaskan satu hal. Presiden di 2024 hasil pemilihan yang dilaksanakan secara langsung 14 Februari adalah mereka yang harus mampu menjamin sustainability development. Jadi keberlangsungan pembangunan ini yang selalu diulang oleh Jokowi di berbagai forum, termasuk di forum-forum pada relawan politiknya. Jokowi sebagai presiden layak khawatir dalam arti bahwa takutnya segala hal yang dilakukan itu di downgrade, segala hal itu tidak dilanjutkan, segala hal yang sudah susah payah dibangun oleh Jokowi itu bukan dibanggakan, bukan dilanjutkan, tapi misalnya dianggap gagal total. Kan ini yang sebenarnya diwanti-wanti betul oleh Jokowi bahwa nantinya yang jadi presiden di Republik Indonesia harus melanjutkan semua hal ini, karena membangun Indonesia itu bukan perkara gampang, apalagi menghadapi pandemi COVID. Transisi adalah pekerjaan rumah yang menurut saya cukup serius ya. Kalau di negara-negara lain mungkin ada yang kemudian gagal, ada yang kemudian babak belur pada faktor ekonominya. Tapi di Indonesia dalam berbagai hal harus diakui, meski pertumbuhan ekonomi kita tidak bisa dibanggakan, tapi minimal kita itu tidak resesi, kita itu tidak inflasi. Jadi transisi dari pasca COVID untuk menuju Indonesia yang jauh lebih besar, itu harus dipastikan dilanjutkan oleh mereka yang memang punya style, punya fashion, dan punya orientasi politik yang sama dengan Jokowi. Mas Adi, kan yang sebenarnya disampaikan oleh Jokowi. Mas Adi, ini kan bukan hanya sekali ini saja narasi keberlanjutan, berkesinambungan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Dengan approval rating Presiden Jokowi yang di atas 70%, menurut Anda ini signifikankah untuk bisa kemudian memengaruhi preferensi pemilih untuk mencari sosok presiden nantinya dalam Pilpres 2024 yang dinilai atau dipercaya bisa melanjutkan program-program atau pencapaian dari Presiden Jokowi? Secara faktual itu tidak bisa dibantah. Semakin tinggi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi, semakin besar approval rating penerimaan publik terhadap segala hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi, maka petuah politik Jokowi, maka endorsement politik Jokowi, maka dukungan politik Jokowi terhadap salah satu calon di Capres 2024 akan berdampak secara signifikan. Karena masyarakat akan cenderung memilih siapapun nantinya yang kelihatan di-endorse secara terbuka oleh Jokowi. The end of the day-nya tentu menjelang pencoblosan di TPS 14 Februari. Oleh karena itu, semakin besar tingkat kepuasan publik, maka akan semakin besar petuah-petuah politik yang sepertinya akan memberikan dampak secara signifikan kepada Jokowi. Inilah yang kemudian menyebabkan kenapa begitu banyak tokoh-tokoh elit-elit yang kelihatannya punya intensi maju di Pilpres itu berebut untuk mendekati Jokowi, berebut untuk mendapatkan endorsement Jokowi. Bahkan di luar PDIP pun juga banyak yang berebut. Padahal orang juga tahu kan, PDIP itu the one and only, kadernya adalah Jokowi, yang sama dengan Ganjar Pranowo misalnya. Tapi kan di luar PDIP begitu banyak orang yang mencoba untuk teridentifikasi sebagai orangnya Jokowi. Mas Adi, kalau kita lihat kan berbagai survei kemudian menunjukkan, mungkin bisa ditampilkan juga bagaimana memang dari survei tampak sosok yang dinilai atau paling dipercaya bisa meneruskan program-program Jokowi adalah sosok Ganjar Pranowo. Apakah ini berarti nanti bisa mendapatkan insentif elektoral secara langsung dengan terus-menerus ada narasi keberlanjutan? Iya, pastinya itu tidak bisa dibantah ya kan, dari beberapa survei yang sudah dirilis secara terbuka oleh berbagai lembaga survei kredibel ya. Memang ada kecenderungan tingkat kepuasan publik itu meningkat, itu adalah kabar baik tentu saja bagi Jokowi.
di periode kedua ada kecenderungan memang Mbak, di periode kedua itu publik justru dia akan berbalik ke arah ya, yang menganggap pemerintahan itu gagal. Tapi di Jokowi itu kecenderungan positif, karenanya itu akan inline dengan siapapun nantinya yang akan diusung oleh Jokowi di Pilpres 2024 yang akan datang. Maka tak mengherankan kalau capres-capres yang ingin maju itu ya berebut dukungan Jokowi, berebut endorsement Jokowi, Mbak. Itu secara faktual, otomatis yang tidak bisa dibantah. Makanya semakin tinggi kepuasan publik, maka semakin besar petuah-petuah publik yang akan dilihat oleh publik, yang kemudian akan membuat capres dukungan Jokowi itu sangat mungkin akan memenangkan pertarungan di 2024. Saya kira di situ baca angka statistiknya. Iya. Mas Johannes, dalam pidato Jokowi juga disebutkan, saya mengajak kita semuanya untuk menolak ekstremisme, menolak politisasi identitas, menolak politisasi agama. Ini menjadi concern pemerintah, berarti apakah mungkin terlihat ada pihak-pihak tertentu yang kemudian berpotensi untuk mengarah ke sana sehingga menjadi concern Presiden Jokowi, atau seperti apa Mas Johannes? Ya, seperti yang kita lihat Mbak, selama 2014 dan 2019 kita sama-sama merasakan bagaimana politik ketika dicampur dengan penggalangan berbasiskan agama, berbasiskan kesukuan, berbasiskan fanatisme, akhirnya sampai hari ini residu itu juga belum hilang, masih tetap kita rasakan residu bagaimana segregasi sosial, keterbelahan sosial itu tetap terasa. Beruntung saja di periode kedua ini antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu Pak Prabowo bisa masuk dalam pemerintahan, berkenan, kemudian bisa berkolaborasi, dan ketika pandemi COVID-19 kemarin seluruh elemen anak bangsa itu bisa berkolaborasi begitu, Pak. Nah, tetapi dalam situasi-situasi ini kan juga harus kita lihat gitu, Mbak, bahwa kecenderungan itu hari ini kalau kita lihat di media sosial itu mulai terasa. Bagaimana satu pihak dengan pihak yang lain itu berupaya untuk saling mendelegitimasi kepercayaan publik terhadap calon-calon kandidat-kandidat tersebut. Walaupun sebenarnya calon-calon dan kandidat ini juga belum final dan fix, karena KPU sendiri juga belum menentukan mereka sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden. Tetapi ini yang harus kita antisipasi, Mbak. Jangan sampai konsen Bapak Presiden adalah jangan sampai karena momentum politik, pertumbuhan ekonomi, pergerakan maju bangsa Indonesia hari ini yang kita rasakan hari ini itu menjadi mundur karena kontestasi politik. Ini konsennya ada di situ, dan kekuatannya adalah bahwa apa yang sudah terjadi hari ini itu harus dilanjutkan, bahkan dipercepat begitu, Mbak. Bukan dalam makna perubahan, karena perubahan itu sebenarnya sudah terjadi. Perubahan itu dalam 2 periode pemerintahan Presiden Jokowi itu sudah menuju menjadi perubahan Indonesia maju. Tetapi perubahan inilah yang harus lebih dipercepat lagi agar perubahan-perubahan ini betul-betul dirasakan masyarakat, dan betul-betul pemerataan dan kesetaraan itu terasa begitu, Pak. Itu yang selalu berulang kali disampaikan Bapak Presiden dengan semangat Indonesia sentris, semangat bagaimana membangun Indonesia ini dalam kebinekaan dengan kekuatan-kekuatan yang ada, dengan seluruh elemen yang ada, sehingga seluruhnya itu betul-betul merasakan keadilan dan pemerataan gitu. Baik, sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak Mas Johannes juga Mas Adi sudah bergabung bersama Berita Satu Utama. Terima kasih Mbak Stefani, terima kasih Mas Adi. Pemirsa, Ketua Mahkamah Konstitusi buka suara soal isu dugaan kebocoran putusan uji materi sistem pemilu yang disebut akan berganti ke proporsional tertutup. Anwar Usman menegaskan MK masih akan membahasnya dalam rapat permusyawarahan hakim. Gaduh soal sistem pemilu akan tetap proporsional terbuka atau berganti menjadi proporsional tertutup. Polemik ini kembali menguat setelah Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengaku mendapatkan informasi putusan MK yang disebut akan menggolkan sistem pemilu proporsional tertutup, padahal MK belum ketuk palu. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman buka suara. Ia membantah tudingan Denny karena hingga kini belum ada putusan dalam pengujian konstitusionalitas sistem pemilu. Rabu lalu, 10 pihak terkait dengan perkara baru menyerahkan kesimpulan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, 9 hakim akan menggelar rapat permusyawaratan hakim. Itu saya bilang, apa yang bocor orang belum putus. Kalau pengujian undang-undang, itu batas waktunya tidak ada. Itu tergantung juga dari para pihak. Jadi bukan hanya tergantung dari MK.
Nah ini yang terkait dengan itu, undang-undang pemilu khusus mengenai proporsional terbuka dan tertutup, itu pihak terkait yang ada sekitar 15. Ada targetnya sendiri? Ya insya Allah dalam waktu dekat. Oke? Bulan Juni ini Pak, misalnya Pak. Ya mudah-mudahan. Wakil DPR Arsul Sani mengaku yakin Mahkamah Konstitusi akan menunjukkan sikap kenegarawan dalam memutus uji materi sistem pemilu. Ini harapan ya, MK itu tidak kemudian secara sederhana kemudian katakan memutuskan apakah tetap terbuka atau tetap tertutup, tetapi memberikan katakanlah ya arahan nilai-nilai konstitusionalitas pemilu ya, agar demokrasi kita itu lebih baik. Kita punya keyakinan bahwa MK akan memutus ini dengan perspektif kenegarawan yang jauh, bukan hanya sekedar soal-soal yang sifatnya praktis. Sistem pemilu itu kan hal-hal yang praktis saja, yang bisa saja memang dari saat, dan kita sudah mengalaminya, dari satu waktu ke waktu yang lain itu berubah atau ada variasinya. Partai-partai politik tak mau tinggal diam. 8 fraksi di DPR menggelar konferensi pers Selasa lalu, menyuarakan penolakan terhadap sistem pemilu proporsional tertutup. Mereka mengaku khawatir tahapan pemilu yang telah berlangsung bisa terganggu. Hanya fraksi PDI Perjuangan yang tetap teguh mendukung sistem pemilu dengan proporsional tertutup. Rumor soal Mahkamah Konstitusi akan menggolkan pemilu legislatif menjadi sistem proporsional tertutup menimbulkan kontroversi. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menantang mantan Wamenkumham Denny Indrayana untuk membuktikan dari mana informasi tersebut berasal. Pernyataan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana soal Mahkamah Konstitusi yang disebut akan mengembalikan sistem proporsional tertutup atau hanya mencoblos partai pada Pileg 2024 mendatang menjadi polemik. Munculnya berbagai tanggapan termasuk soal tudingan pembocoran rahasia negara membuat Denny buka suara. Ia membantah tuduhan kepada dirinya. Menurut Denny, langkahnya membuka ke publik soal informasi itu sebagai cara untuk mengawal Mahkamah Konstitusi agar tak dijadikan alat untuk strategi memenangkan pemilu oleh pihak-pihak tertentu. Inilah bentuk transparansi, inilah bentuk advokasi publik pengawalan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Khawatir Mahkamah Konstitusi punya kecenderungan sekarang dijadikan alat untuk strategi pemenangan pemilu. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto meminta Denny Indrayana bertanggung jawab karena telah menimbulkan spekulasi politik yang bisa menjadi liar di tengah masyarakat. Denny ditantang untuk mengungkapkan siapa pihak yang memberinya informasi yang ia sebut sebagai sumber kredibel. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD mendorong MK untuk melakukan pemeriksaan di internal. Mahfud menegaskan dugaan kebocoran ini harus diusut tuntas. Ya, saya katakan kalau betul itu bocor itu salah. Yang salah satu yang membocorkannya di dalam. Saya tadi sudah kayak supaya diusut siapa di dalam yang suka bicara itu. Kalau memang sudah diputuskan memang bocor itu kan bisa tidak bocor. Juga Denny juga supaya menjelaskan bahwa itu benar dan itu nanti tentu akan terlihat dalam perjalanan waktu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi tidak boleh sebuah putusan belum diketok, sebuah putusan belum diketok itu tidak boleh bocor ke orang. Kalau sudah ketok itu harus disebarkan agar tidak ada yang mengubah. Mahkamah Konstitusi sendiri sampai saat ini belum memutuskan gugatan soal mekanisme pemilihan legislatif di pemilu 2024. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.